Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa alihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini ma'aka abadan. Yang mulia Hadratus Syekh Sultanul Auliya fi hadzal zaman, Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawth Saifillah al-Masnul al-Qadiriyyan al-Syafati al-Kamil al-Mukamil al-Muttaqi al-Muwafaq al-Mujaddid al-Qutbi al-Sumadani al-Mahdi qaddasallahu sirrah. Semoga Allah memanjangkan usia dunianya, sehat, selalu disehatkan jismaninya, dan kita sebagai murid-muridnya senantiasa istiqomah ada di dalam bimbingannya. Bikaropatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para wakil talqin Hadratus Syekh, wabil khusus yang tadi menyampaikan ilmu Allah melalui Hadratus Syekh, yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang kita banggakan, yang menjadi guru kita. Semoga beliau ditambah-tambah kemuliaannya, diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wabil khusus wakil talqin Hadratus Syekh yang menjadi pemangku manafi di malam yang bahagia dan selalu kita senang, yaitu Kiai Haji Syamsul Bahri Ali beserta keluarga besar. Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberkahi semuanya, segalanya, selamanya, dikabul, dilancarkan seluruh hajat-hajatnya, baik urusan dunia dan urusan ukhrawinya. Para kiai, para ajengan, para asatidz, semuanya yang tidak disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya, para ikhwan akhwat, para murid di bawah bimbingan Hadratus Syekh. Semoga kita semua diberkahi semuanya, segalanya, selamanya, genah nyawa, getah jasad. Bikaropatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ya, sampai saat ini kita masih hidup dan senantiasa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita sekarang ada di mana? Ya, ini ibu-ibu dulu. Hidup kita sekarang ada di mana? Ya, hidup kita ada di dunia. Kehidupan kita, hidupnya sampai saat ini atau senantiasa dihidupkan oleh Allah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita bukan hanya sebatas di sini. Hidupnya kita tidak akan diakhiri dengan kematian.
Dan hidupnya kita tidak akan ada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perjumpaan. Dan kita mendapatkan bimbingan dari wali mursyid, seorang guru yang membimbing, yang menghidupkan ruh yang tadinya dalam keadaan mati. Ini setelah kita mendapatkan hak talqin zikir, maka kehidupan kita tidak akan ada akhirnya. Kita ada di dalam kehidupan yang abadi, dan hidupnya kita ini walaupun hidup jismaninya kita ada di alam dunia, akan tetapi hakikatnya hidup kita sudah ada di dalam akhirat. Alhamdulillah. Jadi kita tidak akan masuk ke dalam perangkap sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. Nah, di situ di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Ini ibu-ibu kira-kira hidupnya pengen rugi, pengen senang. Nah, kita semua pengen bahagia, pengen maslahat, pengen manfaat, pasti ya. Kalau seandainya jawabannya pengen madhoro, pengen celaka, pengen susah, pengen sedih, nah itu orang yang kayak gimana kira-kira? Ya, orang yang keder, ya orang yang pikirannya nggak sehat, yang hatinya gelap, orang yang buta dikarenakan terjebak di dalam kegelapan. Alhamdulillah, bahwa diri kita dipilih oleh Allah, mendapatkan anugerahnya. La yahzanu, kita tidak boleh bersedih, tidak boleh susah, kita pasti senang, wajib senang setelah kita diperjumpakan mendapatkan bimbingan dari wali mursyid. Alhamdulillah. Nah, ini orang yang dirugikan oleh Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Tidak semua orang yang beriman ini bahagia. Tidak semua orang yang beriman mendapatkan kesenangan. Nah, ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru ini adalah orang yang beriman. Yang kufur tidak perlu dibahas. Orang yang kufur tidak perlu dipanggil sama Allah. Ini orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Tadi bahwa hidup kita, jismani kita, raga kita dunia di badan. Bahwa hidupnya kita di alam dunia, raga kita ini adanya di alam dunia. Di dunia ketika dicubit ada sakit. Ketika tadi yang dimakan itu cabai mengeluarkan apa? Pedas. Ada rasa-rasa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Baik bersentuhan dengan kulit, baik itu bersentuhan dengan pikiran, baik itu bersentuhan dengan hati. La tulhikum amwalukum. Kita hidup di alam dunia, ya diatur di dalam ilmu fikih ada ubudiyah muamalah. Hidup kita di alam dunia yang memang bagiannya, nasibnya, dikarenakan kita ini wilayahnya wilayah makasih, wilayah kasbi, wilayah ikhtiar. Hidup beraga kita ada di alam dunia. Tadi ada sebagai pekerja, pengusaha, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ya. Nah itu, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan, menggobahkan, melupakan kita kepada Allah.
Allah yang mewujudkan kita, yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan kenikmatan. Nikmat, seluruh nikmat bersumber dari Allah. Akan tetapi jangan sampai kenikmatan yang bersumber dari Allah melalaikan diri kita kepada Allah. Nah ini keistimewaan anugerah yang sangat besar. Apapun bentuk nikmatnya, setelah kita mendapatkan bimbingan dari Murabbir, bimbingan Allah, bahwa apapun itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sarana kita hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi tadi ya, oleh Ustaz Kiai disampaikan bahwa ya, zaman sekarang ini untuk suluknya berproses kita mensucikan jiwa, meriado, melatih bagaimana menjadi ruh yang kuat, yang jaga, yang suci, menghadap kepada Allah. Tidak perlu adanya proses kita al-huruz anil makhluk wa dunia. Tidak perlu adanya proses kita menghindari dari kehidupan dunia dan makhluk. Bahkan guru kita ayeuna mah bawa atuh di kota. Sekarang ini ujlahnya di kota, sehingga ada satu istilah yang dinamai dengan jalwa. Menyempennya, mengasingkan dirinya ini di tempat yang ramai. Itu riadah yang sesungguhnya. Asal daripada kita berzikir, zikir jahalnya, ya, sehingga dengan asal efek daripada zikir jahar kita semangat menjalankan kebaikan, ketaatan, kemaslahatan. Semangat belaknya zikir harokat. Zikir harokat jahar la illallah, la illallah, la illallah. Nikmat, ada gerakan. Nikmat menjalani kehidupan ada di dalam adab syariat. Hidup kita di alam dunia diikat dengan syariat, hirupna tekarap dewe. Jadi hidupnya ini iradanya, maunya yaitu mau Allah, dengan kita menyatukan mau kita dengan maunya berpanah kepada guru, menyatu keinginan kita dengan guru kita, maka di situ dihadirkan wujudnya Rasulullah ada pada diri kita. Nah, jadi ujrah yang sesungguhnya, mengasingkan diri yang sesungguhnya itu i'tijalul isalul mazmumah ma'atab diriha bisifatil mahmud. Nah, dengan proses kita ditalqin zikir, disitulah kita diujrahkan oleh wali mursyid. Jadi dikikis, dibersihkan tentang masalah perangai, ya, akhlak-akhlak yang buruk dihilangkan, akhlak batinnya atau maksiat batin, kotoran-kotoran batinnya dikikis, dibersihkan, dicuci oleh wali mursyid dengan proses talqin dikir. Nah, disitulah yang dinamai dengan uzlah yang hakiki. Proses kita talqin dikarenakan Itijalu sifatil mazmumah ma'atab diriha bisifatil mahmudah. Kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Sobat, tawakal. Ini namanya ibu-ibu bangun tidur. Di sini ada apa namanya nih? Itu kan ibu-ibu bangun tidur. Ini ada beleknya, bikin pulau. Itu kira-kira kalau mau pakai kosmetik, kalau mau dandan, itu dicuci dulu mukanya atau langsung pakai lipstik, pakai bedak, cuci dulu ya. Nah, kita menghiasi batin, menghiasi hati ini ditahali. Ada taholi, ada tahali itu ada titiknya.
ada titiknya di atas satu, itu adalah noda. Takhol itu mengosongkan, membersihkan, menghilangkan, mengikis, itu adalah uzlah. Menghilangkan penyakit-penyakit batin dengan prosesnya itu adalah talqin zikir. Nah setelah ditalqin, kemudian kita terus mengamalkan apa yang ditalqinkan. Nah itu adalah menghiasi batin kita, hilang nodanya, kemudian berganti yang tadinya kok menjadi hak. Tahali. Tahali itu adalah menghiasi batin kita dengan sabar, tawakal, zuhud. Sabar menjalankan ibadah, sabar menghindari kemaksiatan, sabar menerima bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kita berserah kepada Allah, taslim, tafwid, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya. Nah itu adalah akhlak batin. Cahaya yang Allah tanamkan ke dalam qalbi kita setelah kita mendapatkan hak talqin zikir, adanya kemakrifatan, adanya kesadaran bahwa hidup kita ini, raga kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita selalu berpikir, pikiran kita dijernihkan, dibukakan, dikasyafkan, pikirannya dibukakan bahwa jarak pandang pikiran kita ini tembus ke alam yang abadi, bahwa hidup kita tidak akan selamanya di alam dunia. Jangan sampai kehidupan dunia, makhluk, harta, benda, jabatan, kekuasaan itu membelenggu diri kita, menipu diri kita. Jangan sampai terjebak dengan apa yang Allah hadirkan ketika kita hidup di alam dunia. Dikarenakan hidup kita di alam dunia ini merupakan ujian. Malaikat gak perlu diuji, iblis gak perlu diuji. Yang diuji itu adalah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan hidupnya di alam dunia. Keimanannya berubah atau tidak, keimanannya ada atau tidak, keimanannya kuat atau tidak, senangnya dengan apa? Apakah senangnya ini bersama dengan apa yang Allah ciptakan? Apakah senangnya ini dengan zat yang memberikan kesenangan? Guru Agung menyabdakan, setelah kita ditalqin zikir pasti senang. Setelah kita ditalqin zikir pasti kaya. Kaya hati kita penuh dengan anugerah, kenikmatan, walidah tuyubat, air yang segar dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam qalbi kita sehingga menjadi benteng yang kuat. La tulhikum amwalukum, apapun yang kita genggam, apapun yang menyertai diri kita, itu tidak akan mempengaruhi kita lupa kepada Allah. Ketika hatinya, ruhnya kuat, hatinya dibenteng sehingga fokus sasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang zuhud. Zuhud bukan meninggalkan dunia. Jangankan kita, Rasulullah saja, sehingga ada satu ayat Allah menyinggung Rasulullah SAW, abasa wa tawalla. Rasulullah bermunajat kepada Allah untuk dihadirkan para pembesar. Para pembesar datang kepada Rasulullah, masuk ke dalam agama Islam, di Islam kapahnya Rasulullah SAW untuk menjadi pejuang menegakkan agama Allah, menyertai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu Rasul membutuhkan adanya makhluk, membutuhkan adanya dunia untuk menegakkan agama, mensyiarkan agama, tapi bukan berarti ditipu oleh dunia dan makhluk. Ya, itu nasibnya terima al-ridho bil kismah. Apapun yang Allah berikan kepada diri kita, kita mesti ridho, rela. Mesti rela. Ya, menjadi penguasa, terima kekuasaan. Ya.
menjadi orang yang jabatannya tinggi ya terima, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dibiarkan. Itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang bertasawuf bukan berarti orang yang meninggalkan dunia. Nah kita oleh guru agung ya disampaikan bahwa alim ini maknanya akhlak. Jadi ada akhlak batin, akhlak zahir. Akhlak batin ini ketika si batinnya, hatinya sudah disucikan melalui proses talqin dzikir, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, ditanamkan. Nah sifat sobarnya tidak kadang-kadang, kadang sobar, kadang tidak. Contoh ini ada tawakalnya kadang-kadang. Contoh, ketika suaminya baru gajian awal bulan, ya baru gajian, jadi dapat uang awal bulan. Wah, sepertinya keperluan primernya, wah pokoknya ini di rekeningnya numpuk. Tawakal, pasrah kepada Allah, tawakal. Setelah itu habis, manyun, bingung, susah, gelisah. Nah itu tawakal yang kadang-kadang ya sifat yang belum tertanam melekat permanen di dalam kalbi kita, sehingga istilahnya belum menjadi makom. Makom itu sudah permanen. Makom itu ya pilar-pilar, tiang-tiang roh itu mesti memiliki tiang sehingga tegaknya kokoh kepada Allah. Jadi rohnya ini enggak pelin-pelan, kadang ke Allah, kadang ke makhluk, kadang ke tertipu dengan kegelapan. Ketika tiang-tiangnya itu kuat, tegaknya roh kepada Allah. Nah, sifatnya kalau sudah permanen, bagaimana caranya sifat itu permanen di dalam kalbi kita? Amalkan apa yang sudah ditalqinkan. Semakin diperbanyak zikir jaharnya, istiqomah zikir hobinya, nah itu akan semakin dilontorin tuh. Ya. Walidatnya, cahayanya atau taufik istilahnya, kekuatan dari Allah, kekuatannya semakin kuat melekat bersama Allah. Jadi bagaikan gula dengan manis. Jadi bersamanya dengan Allah sudah menyatu. Tidak akan bisa dipisahkan bersamanya, lazat dengan Allah, senangnya, bahagianya, bersandarnya, memintanya, bahkan tidak meminta, bersamanya itu syahdu dengan Allah. Itu ketika zikirnya istiqomah. Itu tadi gak apa-apa ini sakitnya, ini contoh aja. Allah. Kalau kita tidak boleh diucapin bersama dengan Allah. Kapanpun, dimanapun, melangkahnya kita, geraknya kita, diamnya kita, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, ketika kita bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, kalau seandainya bersamanya dengan Allah, Allah. Kalau rasanya seperti itu, zawaknya di dalam kalbi kita rasanya seperti itu, pandangannya kepada Allah, langkahnya kepada Allah, maka akan memancar cahayanya keluar, sehingga bertasawuf itu ayat tolong batur, ayat ditinggal dia. Jadi berwujud cahaya ini keluar memancar kepada raga kita, dikarenakan hidup kita ada di alam dunia, dan kita hidupnya tidak asal hidup. Langkah kita dan mau kita tidak asal mau, diikat oleh syariat yang melekat pada jasa kita. Dan di situ wujud adanya akhlak zahir. Nah, akhlak zahir ini memancar di dalam zahir kita dikarenakan adanya cahaya di dalam batin, yaitu zikir. Nah, kita sumbernya yang menjadi kuncinya sudah dikasih oleh guru kita, kunci yang membukakan seluruh kebaikan, adanya akhlak, adanya sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, atau adanya ketaatan, baik taat zahir atau taat
taat batin ketika hati kita masuk ke dalam hakikat kehidupan kita ini dari mana, mau kemana, dan bersama dengan siapa. Asal kita dari Allah, tujuan kita Allah, dan bersamanya hati kita bersama Allah. Dibuktikan dengan wujud kita mengikuti akhlak Rasul. Nah, akhlak Rasul ini ada di dalam akhlaknya guru kita yang membawa din kafah, Islam kafah. Jadi ajaran di dalam thariqah itu bukan mengajarkan hanya sebatas zikir, tetapi bagaimana caranya mengimplementasikan, merealisasikan daripada hakikat zikir itu sendiri masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Berkeluarganya dikarenakan zikirnya, usahanya dikarenakan zikirnya, semuanya masuk. Ya. Suami bagaimana kepada istrinya, istri kepada suaminya, bagaimana karyawan kepada yang punya perusahaannya, bagaimana bosnya kepada bawahannya, semuanya ada adabnya. Tidak ada satu perkara yang keluar, yang terlepas dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah semuanya sudah diatur. Kita tidak boleh hidup kumaha kadang dewe. Nah, bagaimana caranya? Ya, mewujudkan itu semua ada di dalam diri kita, sehingga kita mesti bertoriko itu asyik. Proses perjalanan kita, hidup kita ini berjalan waktu ke waktunya, satu detik ke detik terus satu nafas ke nafas berikutnya. Itu ada proses perjalanan hidup kita. Bagaimana perjalanan hidup kita, dengan siapa dan apa. Ya, inilah perlunya kita bertoriko itu menerapkan iradah, menerapkan kemauan Allah, mau bagi zahirnya kita, bagi batinnya kita. Bertoriko itu menerapkan agama atau din kafah atau Islam kafah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah setan. Iblis ahli ibadah, ahli zuhud, tapi belum sempurna, belum kafah agama atau amalnya atau ketaatannya. Iblis ini belum sempurna dikarenakan tidak disertai dengan ihsan. Nah, ya. Jadi kita ini mesti masuk ke dalam Islam kafah. Jangan sampai Islamnya yang setengah-setengah kayak iblis. Iblis punya ajaran sendiri. Ya. Iblis ini punya ajaran sendiri. Ajarannya tidak sempurna, sehingga ya oleh Allah Subhanahu wa taala dibentalkan, disingkirkan dari rahmat Allah. Nah, kita ini anugerah yang sangat besar. Nah, kita dibimbing, kita berjumpa, bertemu, ya, bukan hanya sebatas bertemu dan berjumpa. Orang yang bertemu belum tentu mendapatkan hidayah. Nah, kita sudah mendapatkan bimbingan dari wali mursyid untuk menerapkan Islam kafah pada diri kita, yang merupakan kesempurnaan dari kenikmatan yang bersumber dari Allah. Alhamdulillah. Lebih 1 menit ya. Nah, ya, jadi jam 22 lebih 1 menit. Ya, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan. Ya, ada di dalam bimbingan guru kita. Ya, kita semua sebagai murid-murid, ikhwan akhwat, wabil khusus komang kumanakib, semoga kita semua diberkahi semuanya semuanya, benah nyawa, benah jasa. Bikaromatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.